Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita lanjutkan belajar JavaScript kita dan kita bahas tentang looping atau perulangan. Jadi apa itu looping? Biasanya saat kita ngoding, seringkali kita ingin melakukan beberapa hal yang sama atau mengulangi hal yang sama. Contohnya misalkan seperti ini. Kita ingin melakukan console log tulisan hello world 1 2 3 4 5. Nah, dengan looping ini bisa kita tulis dengan simple. Ya, console lognya cukup ditulis satu kali. Jadi bisa kita lakukan seperti ini. Nah, kode yang ada dalam kurung kurawal ini, yaitu baris console log ini akan dieksekusi sebanyak 5 kali. Dan value atau nilai dari i ini akan dimulai dari 1, 2 sampai 5. Ya, karena i-nya di sini kita buat increment sampai i itu tidak lebih dari 6. Ya, sederhananya perulangan itu seperti itu. Kemudian looping itu berhubungan dengan array. Ya, setiap kita memiliki data yang berupa array, biasanya kita pasti melakukan looping atau perulangan. Array itu adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai. Contohnya seperti ini. Misalkan kita buat variabel menus, ya, value-nya itu ada 3, menu 1, menu 2, dan menu 3. Nah, untuk mengakses setiap value dalam array itu, kita harus melakukan looping seperti ini. Ya, nanti ini akan memunculkan 3 console log sesuai banyaknya elemen dalam array menus ini. Ya, console log yang pertama itu akan memunculkan menu 1, console log yang kedua akan memunculkan menu 2, console log yang ketiga akan memunculkan menu 3. Ya, caranya seperti ini, bisa menggunakan for, var i dan seterusnya ini, bisa juga menggunakan for of. Ya, for of ini untuk melooping setiap elemen yang ada dalam array. Atau bisa juga menggunakan metode dari array itu sendiri, yaitu metodenya for each. Kemudian cara melakukan looping. Yang pertama itu for. Jadi for ini untuk melooping sebuah blok kode beberapa kali. Kemudian for in ini untuk melooping properties dari sebuah objek. Kemudian for of, ini contohnya seperti tadi sudah ya. Ini untuk melooping setiap values dari objek iterable. Objek iterable itu adalah array tadi. Kemudian while ini juga untuk melooping blok kode ketika kondisi yang diberikan itu bernilai true. Kemudian the while ini juga sama, melooping blok kode ketika kondisi yang diberikan itu bernilai true. Contohnya seperti ini untuk for in. Jadi for in ini untuk melooping properties dari objek. Ya, contoh seperti ini, for let x in person. Ya, jadi x-nya ini nanti akan bernilai properties dari person, yaitu fname, lname, dan x. Selanjutnya while, contohnya seperti ini. Ya, jadi ketika kondisi itu true, ya, nilai i ini lebih kecil dari 10, maka blok kode atau kode yang ada di dalam blok ini, yaitu di dalam tanda kurung kurawal ini akan dieksekusi selama kondisinya ini true. Kemudian do while ini juga sama, ini akan dieksekusi ketika kondisi ini true. Bedanya ya, kalau yang di atas ini kondisinya akan dicek dulu, ya, kalau true baru akan dijalankan. Kalau yang di bawah ini akan dijalankan dulu blok kodenya. Ketika kondisi yang ada di sini nih true, ini akan melooping, ya, akan kembali ke atas gitu, akan dieksekusi lagi. Ketika false baru akan berhenti. Oke, setelah ini langsung kita praktekkan pada codingan kita pada pembuatan aplikasi di playlist belajar JavaScript. Oke, di sini saya sudah berada pada aplikasi Acode Editor. Nah, sekarang saya buka index.html dan FJS. Nah, ini codingan kita pada video-video sebelumnya. Di sini kita mempraktekkan if else, switch, kemudian ternary operator. Nah, sekarang kita praktekkan yang looping pada kasus ini. Nah, di sini kalau kita lihat atau kita buka dulu hasilnya, di sini ada daftar menu, kopi hitam, susu jahe, dan kopi susu.
codingannya seperti ini. Nah, coba kalau misalkan menunya banyak, yang punya 10 menu misalkan, maka kita akan menuliskan ini baris kode yang sama ini sebanyak 10 kali. Kemudian menunya juga ini akan kita tuliskan sebanyak 10 kali. Nah, dengan looping ini kita bisa menuliskan dengan beberapa baris kode saja. Oke, langsung saja ya. Jadi ini kita buat array, tekan let menus, kita buat variabel menus. Nah, untuk membuat array itu salah satu caranya dengan menggunakan kurung siku. Nah, di dalamnya kita beri elemen, ya kita beri beberapa value, kita isi beberapa value. Misalkan yang pertama itu kopi hitam. Nah, untuk memisah tiap elemennya ini dipisah dengan koma. Yang kedua itu susu jahe misalkan. Yang ketiga adalah kopi susu. Oh, ini string. Yang ini kita blok, kemudian kita jadikan komentar. Yang ini juga kita jadikan komentar dulu. Yang ini juga sama ya, sampai bawah sini. Ini kita jadikan komentar. Kemudian kita buat harga lagi. Ini juga sama, kita jadikan array. Kita lihat yang ini saja. Ya, yang pertama itu 5.000, kemudian yang kedua 6.000, dan yang ketiga 8.000. Ya, kita simpan dulu. Kemudian kita lihat HTML-nya. Nah, menu itu kan ada di sini. Ya, ada dalam elemen list item. Ini kan dibungkus tiap list item itu, tiap elemen LI ini kan berada pada dalam elemen OL. Ya, jadi kita buat seperti ini saja, let OL ini sama dengan dokumen query selector. Nah, query selector kemudian nama elemennya OL. Ya, nanti ini kita butuhkan untuk memasukkan tiap menu ini. Nah, setelah ini kita looping ya tiap array yang ada di sini, terserah yang mana saja. Cuma sekarang yang akan saya looping adalah yang menus. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini, for let i sama dengan 0, kemudian ting ini adalah menus titik length ya, i plus plus. Nah, di sini kita buat elemen li yang ada pada elemen ol tadi. Cuma ini kita buat baru ya, karena nanti ingin kita tambahkan menunya. Ya, caranya seperti ini, dokumen li sama dengan dokumen, metodenya itu create elemen, parameternya li seperti ini. Kemudian li inner html ya, kita buat seperti ini saja biar gampang. Ini sama dengan kita gunakan string literal ya, backtick seperti ini. Kemudian kembali ke html-nya, ini kita copy ya, spannya ini kita copy, Ctrl C, kita paste di sini. Kemudian ini kita ganti ya $, kurung kurawal atau kurung yang seperti busur panah ini. Nah, baru di sini kita akses menus elemen ke i. Ini juga $, tanda $, kemudian dalam kurung kurawal harga ini i. Kemudian li ini kita masukkan ke dalam ol. Nah, ol metodenya adalah event, kemudian parameternya adalah elemen li. Simpan. Kalau kita jalankan, nah sekarang menunya bertambah. Ya, ini yang ada di HTML-nya tadi, menu 1, 2, 3. Kemudian di bawahnya ini yang ada pada JavaScript. Nah, sekarang yang di HTML itu bisa kita hapus saja, atau kita jadikan komentar saja. Ya, ini kita seleksi, kemudian Ctrl/. Ya, ini kita jadikan komentar. Simpan. Kalau kita jalankan lagi, nah sekarang menunya sesuai dengan yang ada pada kode JavaScript kita. Kalau misalkan ingin menambah menu, ini tinggal kita tambah. Ya, kita tinggal menambah array-nya. Misalkan omelet, harganya 8.000. Simpan. Kalau kita jalankan lagi, menunya bertambah. Kita tambah lagi, misalkan kopi tubruk, harganya 6.000 misalkan. Simpan. Nah, sekarang menunya bertambah. Ya, jadi sampai di sini bisa dipahami ya fungsi dari looping atau perulangan ini.
yang ada di dalam kurung Kurawal ini, ya ini akan dieksekusi, diulangi sebanyak elemen yang ada pada array menus ini. Sampai di sini video kali ini, semoga bisa dipahami. Untuk selanjutnya nanti kita bahas function. Yang gimana agar nanti kalau misalkan tombol plus ini diklik, ini akan menambahkan menu ini pada daftar pesanan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.